Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semen. Pertama ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, kedelapan Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 4.530, terkoreksi 0,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ICE ada sedikit distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ICE bagus ya. Nah, kemarin memang sempat jebol ya 4.400, terus low-nya di 4.380, kemudian naik. Udah, ini kalau pandangan saya karena melihat ISG arahnya condong ke atas. Lanjut, yes, ICE untuk ICE minggu depan targetnya masih sama 4.600 4.650 akan diuji kalau tembus, semoga bisa nutup gap dividennya di Agustus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, candlenya hammer, ekor panjang, dan ya cukup menarik lah. Kalau pandangan saya minggu depan tetap arahnya 4.650 untuk ICE. Itu aja. Lanjut, ada Auto yang ditutup menguat 3,75% ke harga 2.210. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya Auto ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Auto bagus, time frame weekly-nya juga Bapak Ibu perhatikan sudah mematahkan trend downtrend ya. Jadi ya sudah aman, dan ini bisa jadi ini wave 2-nya selesai, jadi dalam proses wave 3 sampai akhir tahun bisa sampai loh 2.800 3.000. Kalau time frame dailynya sideways dan dia break. Oh, ini sih serius naik. Kenapa volumenya naik? Kalau sampai dibuang lagi ya udahlah, itu di luar kendali. Bagi Bapak Ibu yang sudah kebeli di harga penutupan hari Jumat kemarin juga ya silahkan, nggak masalah. 2.200 kan? Ya masih bisa lah Bapak Ibu toleransi. Jadi targetnya minggu depan kalau melihat trend downtrend yang semenjak Januari 2024 sudah dipatahkan, berarti ada peluang ke EMA 200-nya minggu depan. Ya 2.200 300 itulah. Ya dikasih 4% juga lumayan seminggu kalau jalan. Ya lebih condong kemana? Lebih condong ke atas kalau melihat kondisi seperti ini. Apalagi EMA CD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat. Itu untuk Auto. Lanjut, ada IMAS yang ditutup di harga 1.345 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka resminya IMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. IMAS saat ini tunggu waktu aja ya. IMAS tunggu waktu aja. Pasti kecipratan flow juga kalau ISG-nya bullish, dan kalau dilihat IMAS kemarin small akumulasi, coba seminggu normal distribusi ya. Tapi selama nggak bentuk lower low, nggak masalah. Ini kan dia terus membentuk lower high dari beberapa hari sebelumnya. Jadi masih oke lah. Kalau ditembus 1.400-nya Senin, nah itu kita lihat. Pokoknya minggu depan ya, nggak harus Senin, minggu depan tembus 1.400 otomatis. Bulan Agustus ke atas. Ya, 1.500 arahnya minimal. Itu aja untuk IMAS, dan ya catatannya IMAS jangan turun dari 1.300 atau 1.280. Risknya kecil nih IMAS kalaupun Bapak Ibu berminat. Ya, kalau mau beli itu sekarang kalau pandangan saya ya, atau nunggu dia breakout. Jangan nanti kalau di 1.500 sudah di atas EMA 200-nya baru nanya boleh beli nggak, ya udah jauh. Memang masih boleh beli, tapi resikonya lebih besar. Kalau mau ya sekarang atau nanti buy on breakout tembus 1.400. Itu maksimal belinya IMAS ya, tembus 1.400 itu. Atau sekarang tunggu sabar. Ya risknya lebih kecil kalau beli sekarang. Itu aja untuk IMAS. Lanjut, ada IMJS yang ditutup di harga 179 menguat 2,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka resminya IMJS diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. IMJS bagus walaupun terlihat big distribusi, normal distribusi seminggu kemarin, tapi nggak masalah. Kalau dilihat di tanggal 19 saja itu memang normal distribusi. Tapi ya Bapak Ibu perhatikan dia distribusi tapi terus bertahan. Ya. Jadi saat ini kalau pandangan saya ini cuman swing low. Jadi ada neckline di sekitaran 170. Itu dulunya resisten. Nah ya, resisten, dan sekarang jadi swing low. Dan Bapak Ibu perhatikan ini ada pola.
rounding bottom, dan setelah itu continuous pattern, bisa jadi nanti pola pattern tag ataupun pola cup and handle dengan neckline di 185. Neckline 185 190. Nah, ini menarik nggak? Menarik. Yang penting nggak jebol 170. MGS hold aja. Dan minggu depan potensi ke atas. Ini berpotensi minggu ini ya, swing low. Dan siap-siap tembus 190, 200 minimal arah. Ada potensi upside 10%. Minggu depan bahkan 210 nih bisa untuk MGS. Itu aja. Lanjut. Ada MPMX yang ditutup di 990 menguat 1%. Kalau dilihat data transaksi asing itu terus di net buy asing. Bahkan dari Juni itu terus asing beli setelah Mei jualan. April Mei jualan, Juni mulai beli lagi asing. Nah, mungkin dah flow-nya ada kan. Kalau dibongkar semuanya MPMX ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. MPMX akan sentuh 1030 sampai akhir Juli ada potensi. Ya, ada potensi naik 4%-an lah dia. Apalagi kalau ISG bullish ya, karena Bapak Ibu perhatikan, dia minggu ini itu terus membentuk higher high, higher low. Memang sekarang dekat resisten. Kalau dilihat time frame weekly-nya bagus. Dia berhasil membentuk higher high, higher low setelah sideways, dan minggu depan bisa sampai 1020 1030 untuk MPMX. Itu aja. Lanjut. Ada GJTL yang ditutup malah terkoreksi 3,41% ke harga 1130. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka sepanjang GJTL di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. GJTL wajar koreksi satu candle. Kenapa wajar? Karena dia sudah 4 minggu terus naik. Ini kebetulan saya pakai time frame weekly. Dan Bapak Ibu perhatikan di hari Jumat itu ada big distribusi. Tapi yang distribusi itu kebanyakan juga retail. Ya, nggak masalah lah ya. Dan kalau dilihat time frame daily, ada pola cup and handle terbalik. Kalau dia jebol 1000 berapa nih? 1120 ya. Nah, ini pakai bawah aja dikit turun. 1110 ke 1035. Tapi enggak. Lihat Senin aja, kalau hijau berarti aman. Ya pokoknya Senin hijau aman. Atau koreksi-koreksi tipis lah. Enggak lebih dari 1100 aman aja. Kita lihat dulu. Kondisi sekarang belum bisa mengkonfirmasi karena dia minggu ini terus membentuk lower high lower low. Jadi harus ada perlawanan dulu di hari Senin Selasa. Kalau mulai hijau Senin Selasa lumayan bagus. Nah, baru ya untuk GJTL. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai time frame lebih lama, mungkin sampai akhir tahun, GJTL masih menarik. Ya, pokoknya 1000 itu atau M200 nih sandarannya. Jadi tinggal average down. Kalau Bapak Ibu yakin ini salah satu stock picknya atau ini salah satu isi portfolionya Pak Loh Keng Hong. Kalau Bapak Ibu yakin silahkan. Ya, itu aja untuk GJTL. Masih bagus lah saat ini. Lanjut, ada Cepin yang ditutup di harga 5.475. Terkoreksi 1,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya Cepin di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Cepin lagi sideways ya. Dan yang belum naik banyak lagi di posisi downtrend, belum mematahkan downtrendnya, itu Cepin di sektor poultry. Main dan Japanya sudah lari ke atas tuh. Sekarang saatnya Bapak Ibu kumpulin. Pokoknya 5.400, kalaupun ke 5.200 tuh average down aja. Tapi saat ini kalau saya lihat Cepin potensi nggak akan turun lagi di bawah 5.350. Minggu depan tuh sudah mulai digas-gas ke atas. Ya, targetnya masih sama 5.800, 6.000 untuk Cepin terdekatnya. Bahkan mungkin 7.000, 7.600 tuh bisa. Kalau dia sudah mematahkan tren downtrendnya nih udah siap-siap ke atas. Ya, tapi Bapak Ibu bisa pakai tren jangka pendeknya, itu tarik garis dari low ke high-nya atau dari bottom ke neckline. Nah, tarik itu 6.400 lah. Dari harga sekarang ya ada potensi upset 10, 15%. Lumayan. Kalaupun harus cut loss di bawah 5.200, 7%. Ya, yang harusnya itu nggak akan ke cut loss. Ya, ingat aja Cepin tuh lebih condong ke atas arahnya. Ini dia ngebase untuk naik. Itu aja untuk Cepin. Lanjut ada Japa yang ditutup di harga 1.685. Terkoreksi 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Japa diakumulasi.
Langsung saja ke teknikannya. Japa masih big akumulasi, Bapak Ibu perhatikan. Hari Jumat tuh asing masih belum. Tapi sekarang dia di web 3. Selesai nggak web 3? Kalau pandangan saya sudah selesai. Cuman kalau ISG-nya masih kuat naik, bisa digas lagi. Bisa sampai ya. Kalau ya tapi naik-naik terbatas. Kalau pandangan saya naik-naik terbatas. Mungkin maksimalnya ya 1800. Tetap ini akan ada web 4. Web 4-nya akan panjang. Nanti mungkin ya bisa jadi ya Japa ini sebelum web 4 sideways di atas. Mungkin nanti dia nyentuh 1800 terus sideways sampai 1600. Nah, tektok arah ini baru web 4 di pertengahan Agustus mungkin atau awal September, baru dia nanti akhir tahun web 5 di Oktober atau November. Itu web 5 ya, biasanya Desember tuh udah beres ya pada profit taking. Karena apa? Karena mau liburan. Yang history 2-3 tahun ke belakang biasanya seperti itu. Baru rally lagi Januari, tapi rally-nya biasanya nggak tinggi. Itu untuk Japa. Selamat bagi Bapak Ibu yang masih hot aja lah. Jangan takut, ini nggak akan ganggu psikologis, nggak akan terkoreksi yang dalam satu hari bisa 7%, 8%, itu kecil kemungkinan. Jadi sangat masih aman ya untuk Japa. Tapi kalau menurut saya kalau dia jebol 1600, pertimbangkan TP dulu dari bawah. Atau kalau Bapak Ibu yang punya harga mungkin di 1200-an, 1300 ya selama di atas 1500 boleh di hold, tergantung ya. Tapi makin berkurang profitnya asal jangan merasa rugi ya. Waduh, kalau tiba-tiba misalnya nggak mau TP di 1600, dia turun, koreksinya dalam nih 1500. Waduh, tahu gitu saya TP di 1600. Gara-gara merasa rugi, lo mungkin profitnya berkurang 7%. Saya hot, jebol lagi 1500, ternyata dalam lagi turunannya, kita nggak tahu ceritanya apa. Balik BEP gara-gara tadi menyesal karena nggak TP, berharap dia naik ke atas nanti baru TP. Nah, itu jangan diikutin ya yang seperti itu tuh. Pokoknya harus punya trading plan aja, punya sistem. Ya kalau profitnya berkurang kan yang penting profit yang di TP yang ada sekarang kan bisa di TP. Itu profit loh. Jangan melihat profit yang sudah nggak ada, yang cuma plotting profit tadi. Itu jangan dianggap profit yang sudah pasti. Sebenarnya sudah pasti kalau Bapak Ibu TP, tapi karena Bapak Ibu mau berharap dapat profit lebih besar lagi dengan kenaikan sahamnya, pas dia balik arah Bapak Ibu merasa rugi. Nah, itu jangan ya. Pokoknya ingat, yang masih ada di portfolio itu yang di TP. Kalau misalnya jebol 1600 atau ya 1500 kalau Bapak Ibu masih yakin. Ya, kalau saya ya 1600 jebol saya TP. Nanti lihat lagi keadaannya. Nunggu dia web 4 selesai baru entry lagi. Fokus aja juga pertumbuhan portfolio. Jangan cuma satu saham naik 100% tapi beberapa saham merah atau portfolionya nggak numbuh nih. Ya, atau konsisten. Kadang saya juga punya itu temen, dia konsisten aja tuh trading di grup saya tuh, dia targetkan aja tuh 5%, 3-5%. Pokoknya setiap stock pick dia masih punya sahamnya, dia hot, capai target, dia TP, pindah lagi ke saham yang baru yang dia lihat ada stock pick. Pokoknya seperti itu, dia tiap bulan bertumbuh portfolionya. Dia nggak peduli nih saham ini habis dia TP naik tinggi, dia nggak peduli. Pokoknya dia konsisten aja di 5% atau minimal 3%. Dan stop lossnya ya di 3-5% aja. Dia konsisten di area range itu profitnya. Bertumbuh ya portfolionya. Kalaupun di masa-masa downtrend kemarin itu portfolionya nggak terlalu signifikan juga turunannya. Karena dia konsisten. Ya, atau kalau Bapak Ibu juga bisa seperti ini, konsisten kalau follow the trend boleh. Yang penting konsisten profit loss-nya juga konsisten, stop loss. Nanti habis stop loss pindah ke saham lain. Nah, itu biar portfolio bertumbuh. Itu ya. Jadi untuk Japa masih oke lah kalau untuk di hot. Kalau untuk beli kurang ideal. Ya, karena kenaikannya mungkin terbatas dan atau seperti ini bisa nanti. Misalnya dia naik ke 1700-an lebih terus koreksi, Bapak Ibu bisa ambil di 1600-an. Untuk Japa itu aja. Lanjut, ada main yang ditutup di harga 825 menguat 1,22%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau di broker semuanya main hampir sama antara akumulasi dan distribusi.
Langsung saja ke tekniknya, main sudah di pucuk juga ya. Saat ini memang volume masih bagus, masih oke lah. Cuman ya sudah mencapai dekat resisten. Kalaupun digas lagi, apakah mungkin dengan kondisi sekarang bisa ke 960? Nah itu yang jadi pertanyaan kan. Coba naik berapa nih kira-kira? 10 sampai 16. Kalau ISG bullish mungkin aja. Cuman Bapak Ibu perhatikan ini naiknya nih gak ada koreksi-koreksi tajam. Takutnya sih ada balasan dulu. Balasan baru dia ngegas lagi. Jadi wait and see nih. Polanya tuh gampang kok dilihat ya. Pokoknya kalau dia mulai koreksi di atas nanti, nah Bapak Ibu perhatikan tuh di mana dia swing low-nya, setelah melawan di swing low baru Bapak Ibu entry, buy on weakness, buy on support. Nih, waktu itu perkiraan saya di 740 ini ada swing low, ternyata digas lagi sampai resisten selanjutnya. Selamatlah kalau Bapak Ibu ada yang beli harga pucuk pun di sekarang 750 kan sekarang profit. Jangan sampai hilang profit ya. Pokoknya Bapak Ibu yang punya di bawah harga 800 di atas 750, berarti di atas resisten nih, di area ini, di area 800 sampai 700 sampai 750. Nah, area ini kalau sampai BEP balik malah loss ya jangan ya. Pokoknya Bapak Ibu sudah seperti ini aja pertimbangannya. Kalau sudah berani beli harga pucuk ya, jangan berharap ke 1000 dulu. Kalau sudah dikasih 5% itu udah bagus. TP kalau bisa, kalau pandangan saya. Ya, jangan berharap lebih. Kenapa? Karena yang bawah ini siap-siap TP. Jangan sampai Bapak Ibu jadi bantalannya. Ya, pokoknya kalau berani harga pucuk beli, kalau bisa profit TP dulu aja. Terlalu beresiko. Tapi nanti kalau saya TP misalnya nih saya beli di 700, terus saya TP di 750, ternyata kan naik lagi. Ya yang penting pokoknya kalau dia ada koreksi tuh jaga-jaga aja gitu ya. Seperti itu untuk main. Lanjut, ada SMGR yang ditutup di 4060 terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di broker semuanya SMGR di distribusi. SMGR belum naik lagi nih ya. Kalau pandangan saya lagi sideways. Naik gak? Naik nanti. Tunggu aja waktunya. Ya, risknya kecil. 2%, 2,5%, jebol 4.000, buang aja dulu. Lihat lagi nanti. Tapi kalau minggu depan sudah ditembus 4.200, udah digas tuh. Pasti peluang besar 4.800 minimal arah SMGR sampai akhir Juli. Kita lihat, pokoknya tembus 4.200, arahnya 4.800. Mungkin bisa sampai 5.000 di Agustus nanti. Tapi disclaimer ya, untuk SMGR. Ini baru ngangkat kan dari bawah ya. Ya sabarlah, nggak langsung cepet. Memang karakter SMGR nih Bapak Ibu perhatikan. Naiknya tuh pelan, sideways naik, sideways naik. Ya seperti itu nih polanya. Sideways naik, sideways naik. Ya itu dia karakternya terjadi lagi. Pokoknya nih sidewaysnya untuk naik lah. Risknya kecil kalau di luar skenario jebol 4.000. Itu aja. Lanjut ada INTP yang ditutup di harga 7.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya INTP diakumulasi. Langsung saja ke teknik INTP untuk naik. Pokoknya 7.200, risknya kecil. 3%. Jebol 7.200 buang. 3% lah maksimal stop loss. Targetnya mana? 8.000. Ada potensi upset sekitar 9 sampai 10% lagi minimal. Itu minimal. Dengan risknya cuma 2,5 sampai 3%. Menarik untuk INTP. Minggu depan harusnya digas ke atas INTP. Ya, itu aja untuk INTP. Lanjut saham terakhir ada SMBR yang ditutup di harga 232. Terkoreksi 0,85%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibakar semuanya SMBR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya SMBR 220 support. Kalau dia ada koreksi 220 pakai supportnya. Kalaupun beli harga penutupan hari Jumat, risknya berapa tuh? 6%. Udahlah, nggak masalah. Ya 6% udah ideal dengan reward minimal 3 kali lipatnya. 280 300 arahnya nih. SMBR kalau jalan. Ini kalau saya lihat ya, pola pattern flag yang akan terbentuk. Ya, pokoknya kalaupun koreksi nggak dalam lagi lah. Kecil kemungkinan kalau jebol 220. Tapi disclaimer dianalisa kembali ya. Namanya analisa itu kan bisa salah. Tapi kita sebagai trader harus bagaimana cara meminimalisir resiko kesalahan analisa itu tadi. Itu gunanya manajemen resiko. Ada risk reward, ada trading plan. Karena ya itu Bapak Ibu pikir aja nggak mungkin sempurna di market ya.
itu pasti ada lossnya. Itu aja untuk SMBR, tapi minggu depan harusnya ke atas. Nih Bapak Ibu perhatikan ada akumulasi juga dari SMBR ya. Menarik untuk SMBR. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.